Wah, ini kan bulan mustajabah, malam mustajabah. Iya, malam ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban, aku tidak menemukan Rasulullah di sampingku dan aku berpikir bahwa Rasulullah sedang mendatangi istrinya yang lain, padahal malam itu adalah bagianku, kata Sayyidah Aisyah. Setelah aku dapatkan, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan sujudnya begitu lama pada malam itu sampai aku berpikir, apakah Rasulullah tengah meninggalkanku? Motivasi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziz, adinda saya, guru kita semuanya, Kiai Haji Hafidz Suhud. Amin. Amin. Kenapa saya bilang beliau Kiai Haji? Karena konon doa itu, ucapan itu adalah doa. Mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan karena memang saya juga baru selesai melaksanakan ibadah umrah 2 hari yang lalu beserta istri dan beberapa keluarga. Sebenarnya malam hari ini hampir tidak bisa hadir nih Pak Kiai, karena memang kondisi dari kemarin sebelum berangkat memang saya sudah terserang radang tenggorokan akut. Rupanya dokter menyarankan saya itu istirahat selama kurang lebih 2-3 minggu. Tapi bagi saya, kalau saya istirahat 2-3 minggu itu, yang marah pertama itu pasti Ki Hafidz Suhud itu. Karena saya sudah janji sama beliau udah berapa minggu, Le? Oh, hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Itu sebenarnya hanya dispensasi saja. Karena biasanya kalau ngundang saya minimal 1 tahun, Bu. Tapi karena ini adik saya, ya nggak apa-apa saya bilang. Pertama ngundangnya agak terakhir, saya terima. Terus beliau juga cerita amplopnya tipis, ya nggak apa-apa saya terima juga, saya bilang. Para jamaah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin ketika saya berada di Raudhatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keinginan saya satu waktu berdoa itu, ya Allah, tiba-tiba saya teringat Imam Turmudi atau disebutnya Turmudi, disebutnya Tirmidzi juga. Imam Tirmidzi atau Turmudi itu adalah murid kesayangannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan sama-sama berasal dari negara Uzbekistan. Kalau Imam Bukhari dari provinsi Bukhara, kadang-kadang kan ibu suka makan nasi Arab, namanya apa? Nasi apa? Nasi Bukhari. Nasi Bukhari bukan nasi Arab. Itu nasinya orang Uzbekistan dibawa ke Saudi, terus orang bilang itu nasi Arab. Orang Arab nggak kenal nasi, orang Arab itu nggak kenal ruz, orang Arab itu nggak tahu nasi, orang Arab taunya cuma tamis sama apa ya, roti-roti Arab atau hubez gitu. Nah, singkat cerita, ba'da asar itu, karena biasanya kalau saya sholat di Raudhah, saya itu biasanya agak lama. Tapi tiba-tiba saya itu selepas sholat tanpa berdoa saya berdiri. Kemudian saya keluar dari barisan Raudhah, dan atas izin Allah saya dipertemukan dengan seorang ulama hadis, dan itu adalah salah satu cicit dari Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Nangis saya, ya Allah, baru berapa detik yang lalu saya di hadapan Rasulullah, saya kepengen ketemu sama salah satu ulama hadis abad ini, dan itu mudah-mudahan antara dua, entah itu cicitnya Imam Bukhari atau cicitnya Imam Tirmidzi rahmatullah alaihi. Dan Allah dengan mudahnya mengijabah doa saya
Saya tidak diperkenankan salaman karena dikawal dengan ketatnya oleh para oleh surtah. Surtah itu polisi atau oleh askar, oleh tentara-tentara Saudi di Madinah. Tapi saya diperkenankan untuk menyentuh dada beliau, dan atas izin Allah beliau kemudian memegang kepala saya. Saya nangis pada saat itu. Saya tidak peduli dengan orang-orang Arab yang ngusir saya masa itu. Itu kejadiannya sekitar 10 hari, mungkin 8 hari yang lalu. Itulah kenapa malam hari ini di majelis yang mulia ini, di Pondok Pesantren Al-Aziz, saya memiliki hubungan yang sangat erat dengan pesantren ini. Bukan karena beliau adik saya yang kiai muda yang alim ini berada di samping saya, tidak. Karena satu sebab. Saya dipertemukan malam hari ini berbanyak hal, karena kita satu nasab. Kita satu nasab. Dan dulu waktu abah beliau Kyai Munib Asmuni masih sugeng, paham sugeng, Pak? Jenengan paham sugeng? Cepon ring medhur swargana. Masih ada. Saya masih menangi beliau, sering ketemu, sering cerita dengan beliau. Dan alhamdulillah saya malam hari ini karena memang mengingat bahwa betapa malam hari ini adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh bagi kita umat Islam. Karena malam ini adalah malam nisfus Sya'ban, berarti hitungan kita 15 hari ke depan, kalau kita dipanjangkan usianya oleh Allah, kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan Karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Ada orang sering bertanya tentang Sya'ban. Apakah Sya'ban itu merupakan tradisi keagamaan Muslim Indonesia? Di tanah Arab, pada musim seperti sekarang, musim umrah ini, sekarang padatnya sama dengan orang ibadah haji, Pak. Bulan-bulan ini. Kenapa bulan-bulan ini ramai? Karena kemarin ada Rajab, kemudian sekarang Sya'ban, dan nanti Ramadan. 3 bulan utama ini memang sangat ditunggu oleh umat Islam dari hampir seluruh dunia, termasuklah dari Indonesia. Yang penting bisa berangkat umrah bulan ini. Mungkin ada jamaah yang mau berangkat bulan ini, Pak. Pola pada jamaah saya mangkat deh. Mangkat umroh, Pak. Benih mangkat ke kuburan, Pak. Pola Ustadz. Saya lupa namanya. Ustadz Kawakib pola mangkat lagu. Amin, amin. Kita doakan beliau secepatnya. Secepatnya berangkat, Ustadz. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ini berderajat hasan. Untuk santri nanti ini tanya sama Kiai Hafid, hadis hasan itu apa Pak Kiai gitu kan? Apa Hasan gang sebelah itu gitu? Hasan santri. Beda Hasan santri. Dalam hadis hasan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak manusia itu pasti pernah dan akan berbuat dosa. Kalau pernah kan dulu, akan ke depan. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan akan tetapi sebaik-baiknya manusia yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah. Kalau kita mau tanya diri kita masing-masing, siapa sih di antara kita ini yang bebas dari dosa? Gak ada yang bebas dari dosa, kecuali Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa malam hari ini di malam nisfu Sya'ban ini, di malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban ini, kita dikumpulkan di majelis yang mulia oleh Kiai Hafidz Suhud ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, perjumpaan ini, perkumpulan ini tidak saja di pesantren ini, tetapi kelak kita akan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Ma'wa. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah berkaitan tentang apa yang saya sampaikan tadi, Allah itu Maha Rahman Rahim, Allah Maha Pengampuni, Allah Maha Menyayangi.
Tidak ada dosa manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali memang dia ini tidak mau bertaubat sama Allah. Sebentar Pak. Ini saya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Madura Pak? Indonesia saja ya? Campur Madura sama Jawa. Oh, Jawanya ada juga. Ya. Wah, Jawa ini katang ya Pak nggih? Lumayan. Pak saya Madura paham coba Pak? Paham? Saya coba paham Madura? Wah, tar jelater lah pada tak paham mari. Lah ngoten lah Pak nggih. Bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun itu iya. Tapi kenapa ada seorang hamba yang tidak diampuni oleh Allah? Karena dia tidak mau taubat. Kenapa dia tak mau taubat sama Allah? Karena merasa bahwa dirinya baik. Kalau kita bicara khususnya untuk para santri ini kan santri, ini kan ada berapa ratus Pak Kiai? Seratusan lebih, berarti tahun 2030 akan ada 1000 di tempat ini. Lah kiainya masih muda, masih ganteng, masih energik. Umur 22? 31. Hah? 31. Bu, udah tua lagi ya. 31. Tapi walaupun masih muda, nggak usah khawatir Pak. Saya selalu mengikuti perkembangan Kiai Hafidz Suhud ini. Dan saya selalu promosi di mana-mana. Kalau sampean mau mesantrenkan anak, nggak usah jauh-jauh. Masukin saja ke pesantrennya Kiai Hafidz. Ditanya, gratis Pak Kiai? Gratis. Majar pun tahun sekalian. Apa-apa gratis, enak aja sampean itu. Jadi kembali kepada tadi, bahwa malam ini sekalian motivasi untuk santri yang sedang belajar kitab, yang belajar tentang ulumul hadis. Banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan tentang malam nisfu Sya'ban dengan rawi yang berbeda. Mulai hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ulama-ulama hadis membagi, ada yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ada yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ada yang kemudian Ibnu Hibban, kemudian diriwayatkan oleh Tabrani. Hampir seluruh ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi kelemahan hadis ini bisa naik derajatnya menjadi hasan karena dhaifnya bukan dhaif li ghairihi, tapi dhaif li ajlihi. Dhaif li ajlihi itu begini. Nah, ini yang lagi belajar Pak. Saya ke sini dulu Pak ya. Ya, ini kan santri muda, ini kan agak sepuh sedikit Pak ya. Jadi dhaif li ajlihi itu derajatnya bisa naik menjadi hasan. Kalau ada hadis yang berbeda, walaupun matannya berbeda, tetapi isinya dan tujuannya adalah sama, maka hadis ini bisa menjadi hasan. Maka sebagian mengatakan bahwa hadis ini hasan karena dari sekian ahli hadis meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya masing-masing dan mengkategorikan hadis ini dhaif. Ada yang meriwayatkan dengan matan seperti ini. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yattali'u li khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'bani fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Banyak. Ada sekitar 6 sampai 7 redaksi matan yang berbeda. Maka kemudian kesimpulannya, hadis dhaif itu hadis lemah Pak. Hadisnya lemah. Kenapa lemah? Setelah diperiksa dalam ilmu hadis, ternyata memiliki beberapa kekurangan. Tetapi kekurangan itu bisa tertutupi karena ulama yang hadis mengatakan begini begitu, maka hadisnya naik menjadi hasan. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini, malam nisfu Sya'ban. Ini ada ketua tanfid ya, Ustaz Khalih. Oh, ada sampean itu. Padahal betul paling raja tak keabas dari sini. Kene terus begitu rawan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban malam ini menampakkan rahmat dan ampunannya kepada siapa saja.
Kemudian Allah berkenan mengampuni semua hambanya kecuali 2 orang. Malam ini insya Allah kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali 2. Yang pertama orang syirik, musyrik, yang gampang menyekutukan Allah, baik ucapan, perbuatan, atau i'tiqad dalam hati. Kalau ucapan bisa dijaga, Pak, perbuatan kita bisa jaga. Kita memang tidak mungkin datang ke Pekong untuk sembahyang, karena lah tahu mun merah Pekong karena tak masuk, Pak. Tetapi yang berbahaya adalah i'tiqad dalam hati, keyakinan dalam hati bahwa keesaan Allah itu bisa ditandingi dengan apapun. Coba, ini ada saudara kita juragan motor ini, Pak Mail ini. Pak Mail masih langganan dukun yang di sana, Pak? Oh, udah enggak ya? Misalnya, semenjak saya sering datang ke dukun A, B, C, dagangan saya laris. Syirik apa tidak? Syirik. Atau misalnya Ki Hafid Suhud kan senang pakai cincin. Oleh jual ngaralah. Sejak saya pakai cincin ini, wah pesan, itu bahaya, Pak. Bahaya. Sejak saya begini-begini, syirik. Itu bahaya. Tapi yang tidak kalah bahayanya yang nomor 2, au musahin. Orang seampau tungat tuh. Bahasa Jawa ini nopo nggih, Pak? Tungat tuh itu. Ya itu bahasa Indonesia, Bang. Orang seampau coba teh. Ini kan biar paham saya nomor ini kan. Manusia yang hatinya bebulu, kata orang Melayu. Tahu hati bebulu, Pak? Tahu hati bebulu enggak, Mak? Mak. Oh, Mak. Mama. Tahu hati berbulu enggak? Tak tahu. Orang yang hatinya berbulu sampai nak bila-bila masa, wah, lalaga ada cak Malaysia lah nari. Wah, sampai nak bila-bila masa dia punya hati takkan bisa bersih. Takkanlah. Galu jong, kau kira tu ngin ngai. Ngapa Pak Ustaz cakap Malaysia? Awak tak tahu saya ni paling ngetop di Malaysia Timur, tahu tak? Jadi gini, Pak, setiap bulan sekali berkat doanya beliau, saya itu kan ngisi pengajian di Malaysia atas undangan organisasi Hikmah namanya. Jadi setiap bulan, akhir bulan saya ke Malaysia. Nah, jadi santri-santri ini insya Allah yang dididik di ma'had ini akan jadi orang yang alim, amin. Akan jadi orang alim, akan jadi orang pintar, amin. Akan jadi orang yang bermanfaat dan berguna, amin. Jadi orang Malaysia itu kaget, Pak. Kenapa mereka kaget? Apa pula Tuan Guru Indonesia cakap Malaysia? Saya kata, awak pikir saya tak bisa cakap sini ke? Taklah. Tuan Guru punya cakap itu orang Malaysia, Kuala Lumpur punya. Bahasa saya dibilangnya sama dengan bahasa Kuala Lumpur, Pak. Dia tidak tahu sebelum saya berangkat ke Malaysia, saya nonton Upin Ipin 4 bulan dengan dia nih. Anak saya nih. 4 bulan saya nonton Upin Ipin, Pak. Jadi orang sana kaget. Cakap betul loh Malaysia, Tuan Guru ni. Saya bilang dapat tak tahu kakek Cong. Engkau nonton Upin 4 bulan, Cong. Upin Ipin 4 bulan saya nonton, Pak. Kenapa? Karena orang yang saya hadapi orang Malaysia. Jadi dari mana saya mengambil logika itu? Saya mengambil dari bahasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 5.000 tahun yang lalu. Apa kata Nabi Ibrahim? Alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Jadi santri nih, santri Al-Aziz, putra putri ini kan dari berapa kabupaten ya Kiai? Ada yang dari Kuburaya? Banyak. Oh, Kuburaya paling daripada Tanir ya. Terus yang dari Mempawah ada? Ada.
Dari Sanggau ada? Iya, Melio pun Sanggau aja ya. Ya, dari Melio ya. Dari mana? Kampung Lalang. Kampung Lalang ya. Jadi begini santri Al-Aziz. Jadi santri itu harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Apa yang dimaksud? Santri Al-Aziz harus mempersiapkan diri, bukan hanya sekedar belajar ilmu kitab kuning sebagai memang itu standar. Ilmu alat itu standar utama. Kalau sampean mau bisa baca kitab ya harus pinter ya ilmu alat. Tetapi di samping itu ada ilmu-ilmu yang lain yang akan dibutuhkan pada masa sekarang. Itu sebagai muqaranah, pembanding. Kalau bahasanya Kiai Hafidz Suhud yang kiai sekaligus dosen disebut dengan komparasi. Kan kira-kira begitu, Le. Paham enggak komparasi? Kompor meleduk yang tahu itu. Jadi kata Nabi Allah Ibrahim, tentu orang yang pinter harus tahu kebutuhan zaman dan harus mempersiapkan diri menghadapi zaman, dan yang paling penting harus tahu siapa Allah Tuhannya, dan itu ada di pondok. Maka jangan pernah berkecil hati, jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut bahwa jadi santri insya Allah dibutuhkan di setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, bahkan di zaman-zaman yang akan datang. Santri masih dibutuhkan di negara Indonesia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau nggak ada santri Pak yang mau jadi imam tarawih di masjid, siapa Pak? Kalau nggak ada santri yang mau bahas tentang hukum-hukum Allah, itu siapa Pak? Karena kalau nggak ada santri, nggak ada pesantren, bisa dipastikan keberlangsungan hukum-hukum Islam itu akan bermasalah. Jangankan sekarang ya, insya Allah Kiai Hafidz Suhud lebih paham masalah ini. Dulu di zaman Nabi itu ada sahabat yang terluka dalam perang. Nah, sahabat ini tidak sempat bertanya kepada Nabi bagaimana hukumnya orang yang sedang terluka boleh wudhu apa tidak. Cuma dia ingat, oh iya kata Nabi, kalau orang yang sedang terluka karena kondisi luka yang parah memungkinkan dirinya untuk tidak berwudhu, sebab nanti kalau kesentuh air pasti mudaratnya besar. Oh dia ingat, oh boleh, tapi tayamum. Tapi dia tidak tahu caranya tayamum. Nanyalah sama sahabat yang satu, sahabat, aku ini kan terluka tapi pengen sholat. Sementara kalau aku sholat, aku ini kan tidak bisa. Apakah aku boleh bertayamum? Oh boleh. Boleh itu kata sahabat yang satu. Terus nanya, caranya tayamum itu gimana kalau luka? Dijawab sama sahabat yang nggak tahu ini, berguling-guling. Mikir, ya Allah, badan penuh luka suruh guling-guling di tanah. Oleh teluare mate. Masalahnya di mana? Karena nggak tahu hukum. Jadi hukum itu hanya bisa dibedah oleh ahli hukum. Dan yang bisa membedah itu alat bedahnya ada di pesantren. Paham sampean? Paham? Alat bedah ilmu itu ada di pesantren. Mohon maaf, walaupun beliau dosen sama Ustadz Kawakib, bukan di meja sana. Karena di bangku kuliah itu sangat terbatas. Hanya berapa SKS. Kan kira-kira begitu. Yang selalu menyiapkan diri untuk bisa menentukan apakah santri itu bisa membedah hukum, itu cuma di pesantren. Dan insya Allah salah satu pesantren yang masih menggunakan sistem salaf, bukan salafi ya, masih menggunakan sistem salaf yang ada di pesantren Al-Aziz ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi yang kedua, kembali lagi. Jadi kenapa ya Rasulullah? Kenapa orang yang suka tungatu itu, orang yang hatinya berbulu itu tak bisa diterima taubatnya oleh Allah malam ini? Orang yang hati berbulu itu tak boleh nengok orang lain bagus. Asal dia tengok tetangga beli motor baru, lah tanya ke Mail, ajo melekes ke otang jo bang.
Karena Bang Ismail kita baik, tada. Dia sebelum beli itu duit dah masuk dulu. Oh, tapi aku tak percaya bang. Ada orang tetangga beli motor, sakit hati dia. Tetangga beli TV baru, meriang dia. Lama kelamaan tetangga beli mobil, pingsan dia. Dalam pingsan pun dia masih sempat berdoa sama Allah, ya Allah, tetangga saya beli mobil, ya Allah, saya pun nak mobil juga, ya Allah. Alhamdulillah Allah baik, tak lama mobil ambulan pun datang. Ya. Berapa menit sih Pak Kiai waktu saya? Santai-santai. Santai anda iya Pak Kiai. Hari malam sak benan, apolong benik bini kejener aja. Bismillah. Jadi para jamaah, dua saja yang tidak bakal diampuni oleh Allah. Selagi dalam hati ini masih ada kata syirik, selagi dalam ucapan kita masih ada syirik, selagi dalam pikiran dan perbuatan kita masih ada syirik, kemungkinan besarnya Allah tidak mau memaafkan. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba. Betul. Ini hati-hati masyarakat kita. Hati-hati masyarakat kita. Masyarakat kita hari ini, umat Islam di Indonesia ini sekarang sudah mulai ada yang saling bentur-benturin. Sudah ada yang saling ngompor-ngomporin. Nah, penting bagi malam hari ini adalah muhasabah. Muhasabah bagi kita semuanya, introspeksi. Ya Allah, selama ini saya begini dan begitu, ya Allah. Ya Allah, tahun lalu saya tidak baik, Allah tahun depan saya pengen baik. Apalagi sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Marilah perbanyak berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami barakah di bulan Rajab, berikan kami barakah di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami hingga Ramadan yang akan datang. 14 hari sebentar lagi Pak Ustadz. Saya pun masih bisa nyampe Pak, umur tidak ada yang tahu. Kemarin rombongan saya waktu pulang umroh, ada seorang nenek-nenek yang umur 80 tahun. Waktu dari Makkah, waktu kita pulang dari Jeddah sehat. Tapi pas Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, baru landing pesawat, baru turun pesawat, pengumuman bahwa ada yang meninggal di antara jamaah, dan itu jamaah kita yang umurnya 80 tahun. Padahal waktu kita mau berangkat dari Jeddah kita ngobrol biasa. Tapi itu kan Allah yang punya cerita, Pak. Mau sehebat apapun usaha kita, mau sekuat apapun tenaga kita menghindarkan diri dari apapun, kalau memang Allah sudah menghendaki, siapa yang bisa menolak? Saya yakin Ki Hafidz Suhud waktu kecil nggak pernah berdoa minta jadi kiai. Pernah berdoa minta jadi kiai? Kalau cita-cita jadi artis pernah? Teng gantengnya mana dia? Lah kita kan nggak pernah Pak. Saya ditanya sama teman, Ustadz, pernah nggak Ustadz waktu kecil mulai dari kampung sampai mondok, sampai pulang mondok itu pengen jadi kiai? Enggak. Seingat saya nggak pernah. Bahkan ngebayangin jadi kiai aja udah serem Pak. Dari mana Ustadz mikir jadi kiai itu serem? Aduh, mun jamaahnya cuma satu tak masalah Pak. Mun jamaahnya si asalaman sebu, sehat tak sehat mulainya lecak kiaina. Jadi saya mikir, ya Allah. Jadi begini Pak, walaupun ini sambil guyonan ini panas lek. Oh, panas. Enggak, bukan minta AC saya. Mungkin cuma karena sorban saya masih baru aja Bu. Jadi begini. Ya lagi wae lerek wae pinta sorban ka tuan nih kok. Mintakan ke jemaah. Mintakannya ke jemaah. Ini kan bahasa kinayah sebenarnya Bu. Panas katanya kiainya. Tidak ada kipas. Saya nggak mau minta, cuma ngasih tahu pondok ini kayaknya panas gitu kan. Iya bener Bu, mau tahu caranya kaya mendadak? Mau? Pakai modal atau yang nggak modal? Baik, yang nggak pakai modal tulis
Yang nggak pakai modal tulis cuma 4 huruf. Ain, lam, qaf, ha. Bacana alaqah. Jagile pung ipung agile tok. Oh terus kita modal ada remak na. Marah der bener na didik na gini na. Alaqona. Kalau yang pakai modal sedekah. Mun saya tak modal alaqah. Wah ini kan bulan mustajabah, malam mustajabah. Iya, malam ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban, aku tidak menemukan Rasulullah di sampingku dan aku berpikir bahwa Rasulullah sedang mendatangi istrinya yang lain, padahal malam itu adalah bagianku, kata Sayyidah Aisyah. Setelah aku dapatkan, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sujud kepada Allah, dan sujudnya begitu lama pada malam itu sampai aku berpikir, apakah Rasulullah tengah meninggalkanku? Sayyidah Aisyah berpikir jangan-jangan Rasulullah ini wafat karena sujudnya tidak bangun-bangun, saking lamanya beliau sujud waktu malam nisfu Sya'ban. Sampai akhirnya kemudian ketika bangun, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Anda itu saya lihat dalam keadaan sujud?" "Iya ya Aisyah." "Ya Rasulullah, bukankah dosa Anda diampuni oleh Allah, baik yang lalu apalagi yang akan datang?" "Ya Rasulullah." "Iya Aisyah." "Ya Rasulullah, seandainya Anda melakukan ini dan itu, bukankah Allah mengampunimu?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Maka dari inilah kemudian timbul perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Ada yang mengatakan salat malam nisfu Sya'ban itu ada, walaupun sebenarnya ulama sepakat salat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Tapi sholat pada malam Sya'ban baik, tinggal rubah niat. Nah, itu kata sebagian ulama-ulama hadis yang mengatakan seperti itu. Alasannya apa? Rasulullah sujud yang lama pada malam itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah itu sujud apa. Ya Bu ya. Jadi ibu malam ini yang mau sujud sama Allah, maka kemudian kita lihat ada 2 pendapat, ada 2 anjuran. Pertama dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, kemudian anjuran dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa pada malam nisfu Sya'ban dianjurkan melakukan 2 hal. Pertama, perbanyaklah beristighfar kepada Allah, dan yang kedua, perbanyaklah bersedekah. Nah, yang ngerasa malam ini mau sedekah, monggo, nggak usah ditunda-tunda. Mumpung ke Hafid masih belum ada uang. Tahu saya ini mulai jan hari jan koros jan kepak berarti tidak ada wesena gitu kan. Lo sedekah itu nggak usah dihitung-hitung Bu, medem Bu orang sedekah Bu, medem cagi bitong boleh, mau bitong boleh bi malaikat entaren, coki bitong boleh wesena. Jadi begini saja, ini bingung saya ceramah di sini nih. Udah jan panas jan nabin. Lah mulai leku Bu Ibu meliaki AC ini nih. Tak kok sampai saya meliaki ke ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini mungkin nanti santri kan liburannya Pak Kiai. Liburan tanggal berapa? 21 Ramadan. 21 Ramadan. Waduh, lemi tong kalender kafir saya mau lihat ya. Santri, nak ya, nanti pulang ke kampung masing-masing, kalian itu menjadi iklannya pemuda Islam. Tadi anak saya yang di Jogja itu teleponan. Kebetulan ada Ustadz Haji Junaidi di rumah. Kebetulan anak saya mengambil ilmu hadis. Yang ditanya tentang sahabat-sahabat yang ahli hadis. Jumlahnya sahabat itu 124.000. Yang diketahui namanya hanya 9.000.
Yang bernama Abdullah kurang lebih 320, dikenal dengan Al-Abadillah. Tapi yang masyhur cuma 200 orang yang bernama Abdullah. Yang paling dekat dengan Nabi ada 5 Abdullah. Pertama Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar itu adalah adik ipar Nabi karena Nabi menikahi kakaknya yang bernama Hafsah bin Umar bin Khattab. Yang kedua Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Beliau adalah sepupu Nabi karena beliau adalah putra paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ketiga bernama Abdullah bin Amr bin As. Yang keempat ada Abdullah bin Zubair. Ya. Satu lagi. Tadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair. Dari 5 sahabat ini semuanya anak muda, tetapi itu menjadi pemuda percontohan Islam. Maka santri yang pulang nanti dari Al-Aziz tanggal 21 Ramadan harus menampakkan kesantriannya, karena santri itu yang menjadi iklan terdepan. Aduh ngangkau ya ini beliauku. Jadi begini, santri ingat ya, apa yang mau saya lakukan di kampung Pak Ustadz, saya belum alim, belum pintar, nggak masalah. Yang memang bisa dikategorikan bisa menjadi imam di kampung tidak masalah, si penting cek minta. Lagi pandai pak ke kampung marah-marah engkau jadi imam. Imam dina tak pati beceng engkau jadi imam. Kalau kalian ditawarin jadi imam dan kalian mampu, tidak masalah. Ya, jangan pulang ke kampung halaman tapi tidak menunjukkan hasil dari Al-Aziz, itu bahaya. Itu pesan saya. Dan itu mungkin juga sudah dipesankan sama beliau. Awas para santri, pulang ke kampung halaman masing-masing, mau santri putra mau santri putri, harus menampakkan hasil kalian dalam proses belajar di Al-Aziz ini. Cuma hati-hati, karena nanti ngerasa sudah hebat di Al-Aziz, diminta jadi imam di kampung, sholatnya tak selesai-selesai. Kenapa tidak selesai-selesai? Antara dua, ayat yang dibaca kepanjangan atau ayatnya lupa. Dulu nih Pak, sering saya sampaikan di ceramah itu, ada anak muda itu baru pulang dari pondok, kerjaannya azan terus di masjid itu, Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jadi azan terus, jadi muadzin. Sampai akhirnya ketua masjid di kampung itu tertarik. Wah, ini kayaknya santri Al-Aziz ini, keren ini. Wah, suaranya bagus, ini pasti ngalim ini orangnya. Udah, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Nasib baik tak ada yang tahu pula. Akhirnya yang anak dari Al-Aziz tadi dikawinkan sama anaknya imam masjid. Karena kata imam masjid, ini anak ini pasti pintar nih, dia punya azan bagus katakan. Rupa mertua itu tak tahu waktu di Al-Aziz dia cuma bagian azan tok. Udah selesai cerita. Apa kata mertua? Cong, berhubung awak tu jadi menantu bapak, sedap rasa kalau awak tu jadi imam di masjid ini. Bapak ni kan ketua masjid, awak tu menantu bapak. Bapak pengen tengok awak jadi imam. Nak diterima, ini masalah. Tak diterima, gengsi dengan mertua. Awak lah pak, tak apalah. Sekali-sekali pun kata dia. Imam masjid. Takbir dia dengan gaya Masjidil Haram. Aqimu sufufakum al-awwal fal-awwal. Allahu Akbar. Mertua dah yakin dah. Astaghfirullahaladzim. Apa kataku? Dia punya gaya Masjidil Haram tu.
Kata jamaah yang lain, Madinah Pak, Madinah katanya. Dia tak tahu masalahnya imam tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makin sedap kata dia belakang. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pas mau baca surat bingung. Ini surat apa nih kata dia kan. Mau baca Qul Humalu, mau baca An-Nas awalnya lupa, mau baca Al-Falaq gengsi, mau baca Yasin ini pasti mutar kata dia. Sampai setengah jam ayat belum ketemu Pak Kiai. Mertua sama jamaah gelisah. Ya Allah kata mertua, ayat apa yang engkau turunkan kepada menantuku sampai lama sekali ya Allah, tolong kau berikan petunjuk melalui Jibril ya Allah. Akhirnya petunjuk datang setelah 1 jam, keluar Qul ya ayyuhal kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Sampai 40 menit masih abadtum. Jamaah dengan mertua makin bingung. Keringat dingin keluar. Mertua ini sayang dengan menantu. Ya Allah, menurut Ki Hafidz Suhud, pimpinan pondok pesantren Al-Aziz, kalau imam salah bacaan, mesti makmum yang pas di belakangnya yang mengingatkan bacaan yang salah secara fikih. Tapi mertua ini lupa juga. Seharusnya cukup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Mertua sambung lam yalid wa lam yulad. Lama sholatnya mutar. Akhirnya makmum yang paling ujung dari barisan terakhir maju sambil lari, ditepuk imamnya waladhdallin. Nah ini penting Pak. Yang kita anggap sederhana kan bahaya kalau nggak ada ilmunya. Apalagi persoalan hukum yang berat. Karena ini urusannya santri, para kiai dan ustadz, maka saya sarankan kepada santri nanti pulang ke kampung Ciampocul mengacul leneng-neng boy lah, katanya orang Jawa Timuran ya meneng wae, diem aja dulu. Kecuali bang, saya dengar anda itu lulusan Al-Aziz ya. Iya Pak, insyaallah Pak. Abang bisa nggak jadi imam? Belum bisa Pak. Enggak apa-apa, imam aja, karena di kampung ini kesulitan imam. Insyaallah saya usahakan Pak. Maka insya Allah kalian akan menjadi iklannya Al-Aziz. Al-Aziz ini punya sanad ilmu yang jelas. Paham Bu sanad Bu? Paham sanad ya? Ya. Saya kasih contoh paling gampang nih. Sanad ini bisa berarti ini nih Bu, penyandaran. Nah, saya kasih contoh ya. Oh enak juga rupanya. Jadi sanad itu seperti ini santri ya. Kita bersandar. Ki Hafidz Suhud berguru kepada Ki Azaim ya. Ki Azaim berguru sampai kepada datuknya Ki Asad Samsul Arifin rahmatullah alaih.
Kiai Hasan Samsul Arifin itu salah satu murid Kinasih dari Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan salah satu murid Kinasih dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani nanti berguru kepada Syekh Zaini Dahlan sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau juga mungkin berguru ilmu hadis, ilmu guru hadisnya akan sampai kepada Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi akan sampai kepada gurunya yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru dan mengambil sanad kepada Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Madinah. Imam Anas bin Imam Malik berguru kepada gurunya yang bernama Nafi. Nafi berguru kepada gurunya yang bernama sahabat Nabi, sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar tentu berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya, Bu. Jadi kalau ngaji di Al-Aziz garansinya ada. Garansi gurunya jelas. Salah satu gurunya Ustadz Mardi. Kan begitu. Jadi jelas. Jadi yang nyantrikan anaknya di Al-Aziz insya Allah tidak bakal rugi. Insya Allah Allah berikan barokah. Pulang ke kampung halaman masing-masing, entah itu karena boyong atau karena nanti liburan, anaknya akan menjadi manfaat bagi umatnya. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang penting malam hari ini adalah mari kita mempersiapkan diri. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu yang sangat istimewa. Bukankah dulu selepas Ramadan ibu-ibu berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan usia kami sampai Ramadan yang akan datang, ya Allah. Sehatkan kami ya Allah hingga dapat berpuasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, dan bersedekah di bulan Ramadan, serta melakukan amaliyah dan ubudiyah di bulan Ramadan. Nah sebentar lagi kita sudah akan sampai. Mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan iman dan Islam, dan akhirnya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya para jamaah, karena ini adalah malam yang merupakan bagian dari malam istimewa bagi kita, saya sering sampaikan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas bulan Ramadan selesai semuanya bersedih dan menangis selama 6 bulan. Itu sahabat Nabi, Pak. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan Ramadan menangis selama 6 bulan lamanya karena bersedih ditinggalkan Ramadan. Tetapi 6 bulan berikutnya menghadapi Ramadan semuanya tersenyum. Karena apa? Karena akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka alangkah eloknya malam hari ini, yuk kita niatkan dari sekarang. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita dapat beribadah dengan tenang, beribadah dengan nyaman, dan dapat melakukan amaliyah apapun dengan sempurna. Ibu-ibu, ini kan sebentar lagi nak masuk puasa. Apa yang ibu persiapkan sudah? Baju udah siap? Baju lebar sudah? Oh, minuman kaleng sudah siap? Daging sudah siap semua? Kalau belum siap, tirulah istri saya. Istri saya itu istri paling solihah sedunia, ibu. Ini anaknya salah satunya nih. Tengok kan bang? Ini orang tengok dia pikir Arab nih, bu. Dia selalu panggil dia nih, ini Habib ya Ustaz. Anak Ustaz, anak saya. Kalau dia Habib Ustaz, hamba Habib. Tapi swasta, saya bilang. Modal jenggot, saya bilang. Dia tengok anak saya sangka yi kan mereka. Tidak. Anak saya bukan yi, bukan ini, bukan itu. Anak saya di asli. Sampai ada yang nuduh gini, ini ketukar kali rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ini anak saya paling kecil. Jadi tirulah istri saya, ibu. Berapa tahun yang lalu, ketika mau menjelang akhir Ramadan, saya bilang dengan istri, Mi, ini sudah tanggal 25 Ramadan. Ibu-ibu sudah pada ke pasar semuanya. Cobalah Umi berangkat ke pasar sana. Siapa tahu mau beli baju baru.
Istri saya jawab, Pak, tidak usah. Saya cukup bahagia dengan berpuasa. Yang penting saya bisa puasa, bisa tarawih, bisa qiyamul lail, bisa menghatamkan Quran. Saya senang. Jadi untuk apa belanja ke pasar? Senang hati saya dengarnya. Bapak, kalau istri Bapak macam mana? Besoknya saya bilang lagi, Mi, cobalah ke pasar. Belanja ini, belanja itu, tak usah, tak perlu. Yang penting saya bisa ibadah. Tenang saya. Alhamdulillah ya Allah, uang saya aman ya Allah. Tapi besoknya musibah datang. Saya tengah duduk di depan pintu mau menjelang maghrib, datang tukang paket. Paket, kata dia. Iya bang, paket Pak Haji. Paket. Paket siapa bang? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Wah, bini gue nih. Hah? Apa tuh bang? Paket Pak Haji. Udah dibayar belum? Belum. Kok bisa? Itu namanya COD. Apa COD itu bang? Cash on delivery. Bahasa sini bang, bayar di tempat. Alhamdulillah ya Allah, kemarin 2 hari udah puji-puji bini ya Allah. Ternyata hari ini ceritanya jadi berbalik begini nih. Ya udah tenang. Besok pagi datang lagi paket. Siapa lagi tuh bang? Masih atas nama Bu Haji, Ibu Mia Sumiati Zen. Iya bang, 3 hari 7 kali saya terima paket. Alhamdulillah ya Allah, barakah Ramadan. Alhamdulillah saya tak marah, walaupun nanti dongkol. Pas menjelang hari takbiran bini saya dah gelisah dah. Paket tak nyampe-nyampe. Saya tanya kan istri saya, ada apa Umi kelihatannya gelisah banget ini? Enggak apa-apa. Enggak, ini buka puasanya enggak biasa-biasanya, makannya dikit. Enggak, mungkin ini kan udah akhir Ramadan katanya kan. Jadi makan suka enggak enak. Gayel. Ya saya tahu. Umi pesen kan. Nih, saya keluarin 7. Senyum dia, Mi. Umi temennya baik semua ya. Yang saya lihat di HP-nya itu temennya banyak bu. Ada namanya Shopee, ada namanya Lazada, ada namanya Tokopedia. Nah siapa tahu ibu masih belum belanja, tirulah istri saya yang seperti saya ceritakan tadi. Terima kasih, ini Kiai Hafid. Saya juga mohon doanya. Dan mari nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadi salah satu sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni. Allah adalah zat yang maha kasih sayang. Allah tidak pernah memandang hambanya dengan pandangan kebencian, tetapi Allah selalu memandang hambanya dengan pandangan kasih sayang dan ampunan. Selagi hambanya masih mau bertaubat kepada Allah, mau sebesar apapun salah dan maksiatnya kepada Allah, niscaya pintu ampunan itu selalu terbuka lebar untuk kita semuanya. Mari para jamaah yang dirahmati Allah, para santri di Pondok Pesantren Al-Aziz, marilah kita mempersiapkan diri. Ini kita sedang tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat zahir batin oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah, diberikan kemauan yang kuat untuk melaksanakan ibadah. Kapan lagi kita harus takut jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa besok lusa semuanya akan kembali kepada Allah, bukan persoalan mati yang harus kita takutkan, tetapi bekal apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekarang, buat bapak dan ibu yang mungkin belum memondokkan anaknya, silahkan masukkan anaknya ke pondok pesantren. Mungkin masih belum sanggup ke tempat yang jauh, tidak mau berpisah dari anak, atau mungkin karena ada beberapa kendala, silahkan masukkan ke pondok pesantren Al-Aziz. Tetapi syaratnya memondokkan anak harus ikhlas, sabar, tabah. Sebab kalau ibu tidak sabar, nanti tengok anak
dapat 1 bulan udah mulai mengurus. Nah, karena biasanya kalau masuk pesantren ini sebulan 2 bulan itu tak betah. Nah, ini ada asisten saya ini, Bu. Asisten saya Fahad ini dia dulu mondoknya 6 tahun. 6 tahun dia. Tapi yang tak betah 5 tahun 9 bulan. Tak pernah 5 tahun lebih. Ya Ibu ya. Kalau masih belum, mondokkan anaknya ke tempat yang jauh, mondokkan ke Al-Aziz. Saya tidak membayangkan dari awal kalau Al-Aziz sudah seperti sekarang ini. Ini subhanallah luar biasa. Mudah-mudahan Al-Aziz ini ke depannya semakin lebih baik, semakin bisa lebih berkembang, santri-santrinya juga semakin banyak dan semakin berkualitas. Saya yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah Al-Aziz ke depan akan menjadi solusi terbaik dari persoalan umat dalam hal apapun, termasuk diantaranya adalah tentang kegelisahan terhadap anak-anak kita yang sudah mulai kehilangan akhlak dan etika. Saya sering ngopi, lillahi ta'ala saya sering ngopi. Kenapa? Karena memang saya suka ngopi. Tapi yang membuat saya sering sedih, waktu dengar anak-anak kecil main apa itu? Hah? Mie apal sampai. Oh main apa namanya? Mobile Legend. Asal dia kalah segala nama hewan dia sebut. Mulai dari kucing sampai ke macan, sebut kabeh. Aduh, Arya Anang sabar gitu. Nggak apa-apa main nak. Nggak apa-apa main, tapi jangan lupa ngaji. Yang nggak mondok jangan lupa ngaji. Coba ke sekepinnya mana hewan saya sebut. Saya nggak hati-hati Pak. Gue lemon ngopi tanpa tak kerja. Apa dia? Nah ini hati-hati. Maka mumpung ada pondok pesantren yang dekat, masukkan anaknya. Insya Allah kelak kita mati, kita sudah menghadap kepada Allah. Kiriman amal akan datang. Malam Jumat, malam Selasa dan malam tertentu kita didoakan oleh anak. Insya Allah Allah ringankan siksa kubur kita. Walhasil insya Allah Allah selamatkan kita semuanya dari dunia dan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin. Ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Saudara-saudara kita diampuni oleh Allah. Guru-guru kita diampuni oleh Allah. Keluarga-keluarga kita diampuni oleh Allah. Datuk nenek moyang kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Membaca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya sampaikan sedalam-dalamnya kepada guru kita semuanya, Kiai Hafidz Suhud Munib. Semoga ini menjadi sedekah jariah kita semuanya untuk datuk nenek moyang kita semuanya, menjadi amal soleh kita dan menjadi bekal kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf Pak Kiai dan para asatidz, para pengurus serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziz. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dicatat sebagai amal salih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.